Selamat pagi. Tuhan selalu baik buat setiap hidup kita. Di dalam setiap hal yang kita lakukan, Dia selalu setia. Dia Allah yang ada dimanapun, di dalam kehidupan kita. Dia yang selalu tidak pernah sekalipun meninggalkan hidup kita. Sungguh kita berbahagia jadi orang-orang yang beruntung karena memiliki Yesus. Engkau sungguh indah Tuhan. Kami selalu dijagai, kami selalu diproteksi oleh Engkau Tuhan. Berkat-Mu selalu mengiringi kami. Berkat-Mu selalu mengejar kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang selalu dan teramat baik buat setiap kami Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Kemanapun kita, Dia selalu ada. Jadi jangan khawatir. Kita bisa tenang karena pengharapan kita di dalam Dia. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercy embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. You're there for me. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go,
for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Provider, you're my deliverer. Your mercy and mercy surround me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercy and mercy surround me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercy and mercy surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Beri kemuliaan hanya untuk Dia. Dialah yang setia. Dia yang setia dalam hidup kita. Dia yang mengangkat engkau. Dia yang memberkati engkau. Dia yang hidup dan memberikan hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan membuat kami amazed Tuhan. Kami tidak dapat membayangkan Tuhan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. I'm forgiven because you were forsaken.
katakan, You are my King. You are my King. Jesus, Jesus, You are my King. Jesus, You are my King. Amazing love, amazing love. How can it be when my King would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor You. Amazing, amazing love. How can it be that my King would die for me? Amazing love, how can we prove? It's my joy to honor You in all I do. I honor You in all I do. I honor You. Benar Tuhan, kasih-Mu amaze buat setiap kami. Bahkan di dalam kasih-Mu, ketakutan kami hilang Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna menghilangkan ketakutan di dalam hidup kami Bapa. Engkau selalu menjadi jawaban. Nama-Mu selalu di atas segalanya Tuhan. Di atas kekhawatiran kami. Di atas segalanya Tuhan. Kita boleh sebutkan apapun nama itu. Nama Yesus tetap nama di atas segala nama. Jadi apapun pergumulan kita hari-hari ini, nama Yesus tetap nama di atas segalanya. Kita akan menjadi kuat karena Dia. Karena Dia. Karena Dia. Dan karena kasih-Nya yang luar biasa di dalam hidup kita. Tuhan, baharui pemikiran kami Tuhan. Supaya kami mengerti Tuhan, kasih-Mu yang begitu dalam Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu menyegarkan, membaharui kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau selalu amaze buat kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus. Kami mau menerima berkat kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau sambut Pastor Yudi. Selamat pagi saudara-saudara, baik saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan saya di online, di seluruh kota Jakarta ini maupun di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita merayakan ulang tahun GBC yang ke-7 pada tanggal 4 Oktober ini. Dan sebelum kita masuk dalam sharing firman, seperti biasa kita mau mendoakan para saudara-saudara yang berulang tahun pada bulan Oktober ini dan merayakan anniversary pada bulan Oktober ini. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita, saudara-saudara yang ada berada di sampingnya, saudara-saudara yang berulang tahun, boleh saudara tumpangkan tangan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bagi teman-teman kami, saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun pada bulan Oktober ini. Termasuk hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami semua. Engkau begitu mengasihi umat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau mau mati bagi kami semua. Engkau berikan kami ya Tuhan umur yang panjang ya Tuhan.
Engkau yang berikan kepada kami kesehatan yang luar biasa. Setiap harapan kami boleh gantungkan ke dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau berikan kami ya Tuhan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Engkau yang memperhatikan kami. Setiap area dalam kehidupan kami. Engkau tambahkan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami boleh merayakan dan kami boleh mendoakan bagi teman-teman kami yang bulan ini merayakan anniversary mereka. Kami ucapkan ya Tuhan, kami deklarasikan bahwa pernikahan mereka ya Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa. Engkau yang menutup bungkus setiap keluarga, setiap pasangan demi pasangan, keluarga mereka, anak-anak mereka ya Tuhan. Engkau sendiri yang tutup bungkus, Engkau berikan perlindungan yang luar biasa ya Tuhan. Bahkan Engkau yang mengikat dengan kasih-Mu ya Tuhan. Untuk suami dan istri semakin hari semakin manis ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, saat kita mau memasuki tahun yang ke-7 ini, izinkan saya untuk boleh share dari hati saya yang terdalam bahwa saya mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan selama 7 tahun ini. Dari awal God's Beloved Church yang ada di Jakarta ini boleh berdiri sampai hari ini. Saya harus nyatakan bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam 7 tahun ini. Dan saudara-saudara, saya teringat bahwa angka 7 itu adalah suatu lambang. Suatu lambang bahwa angka 7 itu adalah angka beristirahat. Rest is the rest. Kalau saudara ingat di Kejadian 6 pasal yang ke-8, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace. Nah, arti kata Noah, kalau saudara-saudara tahu, Noah itu adalah beristirahat. Kasih karunia-Nya, anugerahnya yang selama ini kita terima sebagai gereja, ini adalah bukan karena kita yang berusaha. There is no formula, tidak ada step saudara-saudara. Dan kita tahu pada saat kita rest, pada saat kita beristirahat dalam pekerjaan Tuhan yang sempurna di atas kayu salib, kita tahu bahwa favor after favor, anugerah demi anugerah mengejar kita. Bahkan di saat kita berasa lagi minus, berasa kita lagi down sekalipun. Saudara, GBC, di dalam GBC sebagai keluarga, di dalam GBC kadang-kadang kita juga merasakan ups and downs. Bahkan di tahun ini kita harus merayakan ulang tahun kita di tengah-tengah pandemik ini. Justru pada saat di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah hal yang negatif ini, saya harus katakan bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna. Angka 7 adalah angka kesempurnaan. Dia melindungi kita semua dengan sempurna. Dan saya percaya tidak ada satupun jemaat yang akan binasa karena COVID. Saya nyatakan saudara-saudara, bahkan perlindungan Tuhan terhadap virus ini begitu nyata. Ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat berharga di mata saya, sangat begitu precious sekali bahwa Tuhan menjagai kita, the beloved. Amin. Bahkan Tuhan berikan kelimpahan saudara, kelimpahan, saya harus katakan kelimpahan di tengah-tengah kekeringan financial ini. Banyak kesaksian dari saudara-saudara kita yang mengalami kelimpahan justru di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah pandemik ini. Dan saudara-saudara, sekali lagi, ini benar-benar adalah pemeliharaan daripada Tuhan. Bukan kita yang mengejar-ngejar berkat itu. No. Bukan kita yang menyebabkan diri kita menjadi sukses, yang kita berusaha segala sesuatu. Tetapi sekali lagi, Tuhan yang memberikan berkatnya. And He adds no sorrow to it. Amin. Betapa kasih-Nya ini sungguh melenyapkan ketakutan kita. Saya sungguh merasakan di dalam hati saya bahwa ada suatu impresi bahwa Tuhan mau kita untuk melihat kembali lagi, untuk memandangkan mata kita
supaya mata kita ini tertuju senantiasa kepada identitas diri kita, yaitu di dalam yang dikasihinya, saudara. Identitas kita ini ada di dalam Kristus, di dalam diri anaknya. Dan Tuhan Yesus, dialah yang dikasihi oleh Bapa. Sebab itu dikatakan, He is the beloved. Sebab itu pada tahun yang ke-7 ini, kita bersama-sama sebagai satu gereja, kita mau unveil the new logo. Kita mau meluncurkan, yaitu logo gereja kita yang baru setelah 7 tahun kita ada logo yang lama. Kita akan menonton bersama-sama our new logo. Saudara, this is the new logo, our God's beloved church. Saudara, siapa diri kita? We are His beloved. Tetapi saudara, bukan just we are His beloved, we are in the beloved, saudara. Kita ada di dalam Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-6 dikatakan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Saudara, mengapa kita bisa berada dan kita berada di suatu posisi, kita bisa diterima di dalam yang dikasihinya. Saudara, kalau melihat ya, ini Efesus ini begitu indah sekali. Di Efesus pasal yang kedua, ayat ke-4 sampai 7 ini dijelaskan, saudara-saudara. Dikatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. But God who is rich in mercy because of His great love. Saudara, oleh karena cinta kasih-Nya yang besar. Kita pada hari ini saya ada tema di dalam khotbah saya, yaitu His amazing love. Amazing love. Kasih-Nya itu begitu amazing, saudara. Kasih-Nya itu begitu besar dalam kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan great love. Love di sana, great itu menandakan bukan hanya kasih yang besar. Tetapi kasih-Nya itu majemuk, kasih-Nya itu banyak sekali. Multiple kasih-Nya itu. Begitu multiple kasih itu, dengan kasih yang luar biasa banyaknya itu, Dia mengasihi kita. Saudara, ini luar biasa sekali karena Tuhan itu kaya akan rahmat, saudara. Begitu kaya akan rahmat. Bahkan ketika kita ini mati, when we are dead in our trespasses, He made us alive together. Dia enggak hanya hidup sendirian, saudara. Pada saat Dia bangkit, pada saat Dia hidup, Dia mau kita hidup bersama-sama dengan Dia. Oleh karena kasih karunia-Nya. Sekali lagi, kalau bukan karena kebenaran yang diberikan oleh pada Tuhan, kita semua sudah mati, saudara. Because of the gift of righteousness. Oleh karena anugerah kebenaran itu, kita semua boleh mengalami apa yang dinamakan hidup kembali atau lahir kembali, saudara. Dikatakan di ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Kita bukan hanya hidup, saudara. Kita dibangkitkan bersama-sama. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Wow. Supaya apa? Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam
Kristus Yesus. Saudara, kalau saudara lihat, kata together itu ada berkali-kali, saudara. Artinya apa? Dia made us alive together. Dia mau kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Tetapi bukan hanya itu aja. Dia katakan, and raise us up together. Bersama-sama kita mau dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kemudian bukan hanya kita dibangkitkan, kita didudukkan bersama-sama. He made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Kalau saudara perhatikan logo kita yang baru, itu ada seperti huruf C-nya itu ada di bangkunya itu. Duduk seperti duduk di kursi. The church is in the same place. On the right hand of our Abba Father. Duduk bersama-sama di dalam yang dikasihinya. B, yang huruf B itu dari kata bed, rumah, di dalam rumah bersama-sama. Kristus, gerejanya, rumah daripada umatnya. Kita ditempatkan di dalam rumah itu. Kita didudukkan bersama-sama di dalam rumah itu. Ini luar biasa sekali saudara. That's why I'm so excited. Saya sungguh excited dengan apa yang Tuhan mau lakukan untuk GBC di tahun-tahun yang akan datang. Karena apa? Posisi kita saat ini sudah didudukkan bersama-sama, di sorga. Wow, that's a place of otoritas. Itu adalah tempat otoritas di mana segala sesuatunya itu diberikan. Untuk apa segala sesuatu itu diberikan? Supaya apa? Pada masa yang akan datang, Tuhan mau tunjukkan kepada kita apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara belum, saudara-saudara, the best is yet to come for GBC. The best is yet to come, saudara-saudara. Karena Dia mau menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Kita dapat kasih karunia aja karena diselamatkan. Bagi Tuhan gak cukup. Nggak cukup. Dia perlu bangkitkan kita dan Dia mau mendudukkan kita untuk menunjukkan we are the display of His grace. We are the display of His extravagant love. Ini luar biasa sekali saudara-saudara. Kenapa? Karena Dia mau tunjukkan kepada kita kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Kalau kita mengenal kebaikan atau kasih-Nya Tuhan kepada Kristus Yesus, kita akan mengenal bagaimana kebaikan-Nya Tuhan kepada kita. Amin. Our best ages is yet to come, GBC. Beloved, siapkan saudara, mesti siapkan dirimu untuk menerima tampolan berkat. Berkat itu sampai nampol gitu ya. Benar-benar saudara akan dikejar-kejar oleh berkat. Untuk apa sih? Untuk menunjukkan His exceeding grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Tolong saudara izinkan saya untuk menunjukkan satu lagi the Passion Translation daripada ayat ini. Ini luar biasa sekali. Oke? Lihat ya saudara. He raised us up with Christ, the exalted one, and we ascended with Him into the glorious perfection and authority of the heavenly realm. For we are now, co-seated as one with Christ. Saudara kalau co-seated artinya saudara itu posisinya sama. Saudara kalau dibilang you are co-seated, saudara itu co-seated kalau misalnya lagi Zoom, sekarang kan kita lagi Zoom ya, ada co-host gitu ya. Co-host itu artinya mempunyai kuasa yang sama. Dia bisa ngapa-ngapain sama dengan hostnya. Ini saudara mempunyai posisi dan otoritas yang sama dengan Kristus. Kristus itu yang paling tinggi bukan di surga. Yes, it means that is your position of authority. Kalau saudara lihat di dunia ini begitu banyaknya penyakit, itu semua di bawahnya Kristus. Karena apa? Semua segala kuman, segala sakit penyakit itu semua di bawah kakinya Tuhan Yesus. Bahkan kematian sudah tunduk di bawah kakinya Tuhan Yesus. Posisimu itu di atas. You are above death. You are above all the viruses. Apapun mau mutasi kayak gimana pun, apapun yang terjadi,
masalah resesi ekonomi, kamu sudah di atas. Posisimu itu co-seated dengan Yesus di surga. Posisimu udah yang paling tinggi. Gak ada lagi yang lebih tinggi dari posisi itu, saudara. Nanti saudara, saya akan jelaskan saudara, posisimu seperti apa gambarannya. Oke? Hold on. Oke? Ya. Throughout the coming ages, we will be the visible display of the infinite, limitless riches of His grace and kindness. Wow! Which was showered upon us in Jesus Christ. Saudara, Tuhan itu mau memandikan kita. Kita ini berada di bawah air terjunnya daripada kasih karunia dan kebaikannya Tuhan. Kenapa? Untuk menunjukkan supaya kita ini menjadi display daripada infinite limited riches of His grace. Kalau saudara menjadi displaynya itu cuma nanti waktu saudara sudah masuk surga, di sana displaynya itu enggak ada gunanya. Tetapi saudara menjadi display di muka bumi ini supaya orang-orang bisa melihat bahwa kasih karunia dan kebaikan Tuhan itu limitless. Bukan untuk nanti saudara. Now, untuk saat ini saudara harus mengalami His unlimited grace, His unlimited love, His unlimited kindness. GBC, prepare yourself. Saya katakan prepare yourself. Saudara akan menjadi displaynya Tuhan. Kadang kita suka ketutupan kadang-kadang. Kita suka merasa, waduh gak layak kita mengalami hal ini. Emang benar kamu gak layak. That's why dia harus mengenakan kepadamu jubah kebenaran. Engkau dibenarkan karena apa? Karena kasihnya dia kepadamu. Begitu luar biasanya saudara-saudara. Betapa hati Bapa di surga sungguh ingin mempertontonkan kepada kita. Betapa luar biasanya kekayaan kasih karunia-Nya yang kita dapat saat kita berada dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita bisa mengenal betapa besarnya Bapa itu sungguh mengasihi Yesus, maka kita akan mengenal betapa besarnya kasih Bapa kepada kita. Sampai-sampai dia ingin kita menjadi display daripada kebaikannya terhadap Kristus Yesus. Lihat ya, bagaimana Bapa itu mengekspresikan kasihnya kepada Yesus. Cara mengekspresikan kasih itu sangat penting. The style to love is very important. Amin. The style to love, caranya itu penting. Kalau saudara kita mengasihi ya, istri kita ya, kita ngomong I love you, cuman ngomong I love you doang gitu. Sering, pacaran juga sering ngomongnya I love you. Tapi stylenya dong, stylenya I love you, terus dikasih kembang, dikasih bunga, beda kan? Langsung beda saudara-saudara, langsung Nah, saya susah banget kayak begini. love, gitu ya. Itu beda saudara-saudara. Oke? Untuk istri-istri, amin. Katakan amin. I love you. Langsung dikasih cek, spread. Waduh, langsung lepek gitu. Katanya saya nggak perlu bunga yang biasa, saya perlu bunga bank. Katanya begitu, katanya. Saudara, nanti saudara bisa dengerin gitu ya, betapa luar biasanya. Saudara tahu nggak sih, cara Tuhan itu ngomong sama Tuhan Yesus. Saudara coba lihat di Alkitab, berapa kali Bapak di surga mempertontonkan sampai didengerin orang suaranya yang audible dari surga untuk seseorang. Saya mau nanya, berapa kali? Kebanyakan semua berbicara lewat nabi, bahkan Musa itu dikatakan waktu di Gunung Sinai, Tuhan itu berbicaranya itu bukan kepada orang Israel langsung ngomong kayak pakai toa. Enggak saudara, dia ngomongnya enggak pakai toa, dia ngomongnya itu kepada hambanya, yaitu kepada Musa. Tapi suara Tuhan, pengerasnya adalah gemuruh, thunder, menandakan seperti seolah-olah ada kemarahan begitu. Oke? But that's not his heart for his people. Dia itu selalu pingin mengutarakan dan dia utarakan nomor satu kepada anaknya sendiri. Anaknya yaitu Yesus. Coba lihat stylenya ya. Tuhan itu mempertontonkan kasih itu. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Dikatakan demikian. Lalu
terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Oke? And suddenly a voice came from heaven. Berarti ini ada yang mendengar, karena Matius yang menulis kan. Dia katakan ada yang mendengar. And a voice came from heaven saying, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Oke? Tetapi saudara kalau lihat di kitab Lukas, ngomongnya beda. Tuhan ngomongnya begini. Dan Lukas 3 ayat 22 dikatakan demikian. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, ke atas Tuhan Yesus pada saat dia ini keluar daripada air itu. Dan terdengarlah, ini waktu Yesus lagi dibaptis ya. Waktu Yesus lagi dibaptis, waktu keluar. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah, tadi dibilang inilah anakku yang kukasihi kan. Tetapi di Lukas beda. Lukas dia bilang engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. This is my beloved son versus you are my beloved son. Personal kan, personal banget gitu. Dia bilang ini istriku yang kukasihi. Tapi waktu ngomong kamulah istriku yang kukasihi di depan orang-orang. Oh beda. Beda bro, beda sis. Lain stylenya, lain banget. Ini dia mau nunjukkan bahwa dia begitu sayang. Kamu yang paling kukasihi. Romantik banget Tuhan kita. Wow. Ya, and Holy Spirit, dikatakan, you are my beloved son, in you I'm well pleased. Kenapa sih di kitab Lukas dikatakannya, kenapa di kitab Matius? Karena Matius itu melambangkan Yesus dari sisi sebagai anak daripada raja, yaitu dia keturunan orang Yahudi. Dia mau Tuhan Allah Bapa ingin menunjukkan ini loh anakku yang kamu tunggu-tunggu ini. Orang Yahudi ini. Tetapi di dalam Lukas, sisi yang dibahas Yesus sebagai manusia. Terhadap manusia dia ngomong kamu anak yang kukasihi itu. Personal kan? Very personal. Jesus as a man, Tuhan ngomong, God feels the need. Dia perlu untuk declare, bilang kamu. Orang-orang kenapa ya bisa mendengarkan berbeda-beda? I believe, saya percaya pada saat itu setiap orang itu dapatnya beda-beda. Ada yang kedengerannya itu bukan this is my beloved son, kayak ada suara gitu, terus di-record. Masalahnya zaman dulu nggak ada recording, jadi nggak ketahuan suaranya apa gitu. Itu kan kalau alat kan nggak bisa ini ya, nggak bisa, dia hanya men-capture suaranya. Tetapi karena Tuhan berbicara kepada orang masing-masing, bagi Matius dia dengarnya inilah anakku yang kukasihi. Bagi Lukas kedengarannya kamulah anakku yang kukasihi. Di kitab Markus juga sama, kamulah anak yang kukasihi. Ini luar biasa sekali. Bagi orang lain ada yang kedengarannya cuma kedengaran suara seperti gemuruh. Gitu. Gak ada suara inilah anakku yang kukasihi. Gak ada sama sekali. So rich. Saya bilang siapa yang lebih benar? Semuanya benar. Gak ada yang salah. Karena apa? Ini loh. Perbedaannya. You are my beloved son. Itu personal banget. Si Bapak itu perlu kasih tahu dari surga secara audible, deklarasi kasihnya. Dan dia pingin kita untuk mendeklarasikan kepada diri kita bahwa kita adalah orang yang dikasihi. This is the declaration of love. Saya ingin saudara yang saat ini menonton dengan saya, ikuti kata-kata saya. Katakan demikian, akulah anakmu yang kau kasihi. Kepadakulah kau berkenan. That's very important saudara. Katakan bersama-sama sekali lagi. Akulah anakmu yang kau kasihi. Kepadakulah engkau berkenan. Kenapa? Tuhan mengasihi dan Tuhan berkenan kepada kita sebelum kita melakukan apapun. Even before, ini Tuhan Yesus ini belum ada pelayanan. Tetapi Tuhan udah bilang, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Tanpa dia lakukan apa-apa karena dia adalah anaknya. Dan kita ditempatkan bersama-sama dengan dia di dalam Kristus. Amin. Saudara, banyak hubungan
pernikahan, hubungan dalam keluarga maupun hubungan dalam keluarga ini kandas. Karena tidak ada rasa dikasihi, karena merasa di-reject, ditolak. Mungkin tidak pernah ada ekspresi kasih di dalam keluarga. Banyak orang merasa tertolak, tidak diterima, bahkan banyak wanita yang rela untuk memberikan keperawanan mereka hanya demi untuk bisa merasa dikasihi, merasa dibutuhkan. Bahkan anak-anak remaja. Anak-anak remaja banyak yang join community, join komunitas, join geng. Supaya apa? Mereka bisa diterima, saudara. Mereka bisa merasa being accepted. Saudara, ada satu sisi yaitu Daud. Kalau saudara lihat Daud ya, Daud itu he is a giant slayer kan. Dia itu adalah yang dislay siapa? Yang dia bantai pertama siapa? Goliat, saudara. Goliat. Nah, Daud arti katanya apa? Arti nama daripada Daud. Daud itu artinya beloved, yang dikasihinya. Dan ini menunjuk kepada kita, saudara. Orang yang dikasihinya. Menunjukkan kata Goliat. Goliat itu arti sebenarnya, arti kata dari Goliat itu bukan splendor. Ada yang bilang splendor. Splendor itu kayak seolah-olah ditontonkan kemuliaannya. Enggak, sebenarnya kata Goliat itu artinya nakedness, ketelanjangan. Ini adalah lambang daripada iblis. Karena apa? Iblis telah dilucuti. Di atas kayu salib kekuasaannya semuanya dilucuti, saudara-saudara. Tidak ada lagi kuasanya, dia itu telanjang sebenarnya. Tetapi ini juga melambangkan juga bahwa Adam dulu itu merasa telanjang dan dia berdosa. Pada saat dia jatuh dalam dosa itu, dia merasakan ketelanjangan itu. Dia merasakan bahwa dia itu enggak mampu. Dia itu merasakan bahwa, wah betapa guilty, betapa shameful, betapa dia itu malu karena dosa itu. Ada takut, merasa takut karena dihakimi. Perlu saudara, engkau ketahui bahwa engkau tetap dikasihi Tuhan, enggak peduli apapun kelemahanmu, ketelanjanganmu, engkau tetap dikasihi. Despite engkau melakukan dosa ini, dosa itu, Tuhan Yesus telah mati untukmu. Dia mati untuk menutupi ketelanjanganmu dengan jubah kebenarannya. Engkau harus tahu mengapa dia lakukan hal itu. Karena engkau sungguh dikasihinya. Engkau sangat dikasihinya. And your name is beloved. Amin. Your name is beloved. Engkau tetap dikasihi. Bukan karena apa yang engkau lakukan, tetapi apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untukmu. Kristus lakukan semuanya untukmu dan Tuhan menempatkanmu di dalam Kristus. Sebab itu engkau akan selalu diterima. Engkau akan selalu accepted in the beloved in Christ. Saudara, anak-anak saya, meskipun mereka buat salah, mereka sering ya, maksudnya kadang-kadang buat salah, buat ini, buat itu. Kadang-kadang mereka itu, ya namanya anak-anak pingin nyoba ini, nyoba itu dan mereka salah. Mereka kadang-kadang mau coba untuk ngebohong, mereka mau coba untuk sembunyi-sembunyi. Saya bilang sama anak-anak saya yang penting, justru dalam keadaan kalian berbuat salah, nomor satu itu kalian datang kepada kita. And you come clean, apa adanya. Daripada mereka ketangkep kita karena melakukan sesuatu, mendingan kalau mereka buat salah. Apalagi kalau ketangkep gitu, udah gak bisa ngapa-ngapain gitu kalau mereka buat salah. Saya bilang, you don't have to hide. Jangan bersembunyi lagi. Come to the father, come to the mother, come to the parent as you are. Kalau kamu lagi caught red-handed, ngomong aja, clean. Karena apa? Di dalam hadirat orang tua, tidak akan kita ngomong gara-gara kamu gak akan diterima lagi sebagai anak. Enggak, kamu akan selalu diterima. In the presence of the father and the mother, in the presence of their parents, selalu ada penerimaan. I will never reject you as sons or as daughter. Ini penting sekali saudara, supaya apa? Mereka bisa mengawali kehidupan ini dengan penerimaan yang kekal. Supaya mereka tahu bahwa mereka ini selalu diterima oleh Bapa kita yang di surga. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, kata beloved pertama kali saudara tahu nggak dimention di mana kata beloved? Itu di kitab Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-12. Coba kita baca bersama-sama ya. Tentang Benyamin, wow. Saudara, tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya.
Dari bahasa Inggrisnya saya bacakan, of Benjamin he said, the beloved of the Lord shall dwell in safety by him, who shelter him all the day long, and he shall dwell between his shoulder. Bukan diam di antara lereng gunungnya, tetapi dwell between his shoulder. Saudara, Benyamin, kata Benjamin itu artinya Ben, son. Yamin itu artinya the right hand, di sebelah kanan. Anak yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa siapa? Yesus. Kita ditempatkan di sebelah kanan bersama-sama dengan Allah Bapa. We are the Benjamin, saudara. Kita anak yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Kristus. Kita ada di dalam Kristus. We are the beloved yang dikatakan di sini. Amin. Kita ini akan aman. Kita ini akan aman diam di dalam Dia. Tapi saudara, gambarannya bukan hanya itu saja. Kalau orang tua taruh di rumah anak-anaknya, sekarang ini banyak anak-anak semua di rumah, kita bisa lindungin. Saudara ingat waktu masa-masanya sebelum pandemik, anak-anak kita di luar terus? Gimana cara kita melindungi mereka? Tetapi Tuhan katakan, Dia akan selalu melindungi kita loh. Berarti protectionnya itu 24/7, gak pernah keluar. Kita ini gak pernah keluar daripada perlindungannya Tuhan. Selalu dalam lindungannya Tuhan sepanjang hari. Perlindungan Tuhan itu sama dengan melindungi anak kesayangan. Saudara, siapa di sini, saudara-saudara, yang mungkin saudara yang mendengarkan secara online ini, mungkin saudara anak tunggal. Kalau saudara anak tunggal, saudara tahulah betapa papa mamamu itu mengasihimu. Aku bukan anak tunggal. Tetapi untuk saudara yang merupakan anak tunggal, itu anak semata wayang, anak yang benar-benar sangat dikasihi sekali. Proteksinya sama anak yang 1, 2, 3, kalau ada 3 anak. Beda dengan anak tunggal, itu spesial. Karena anggapannya anak tunggal kalau hilang ya hilang. Ini anak tunggal sangat dilindungi. Anak tunggal itu benar-benar sangat mendapatkan special treatment banget. Amin. Saudara bisa bayangkan saudara ini, saudara fokuskan, kalau saudara anak tunggalnya daripada Tuhan Yesus Kristus, saudara sangat dikasih dan saudara proteksinya super lebih dibanding yang lain-lain. Amin. Nah, siapa di sini anak tunggal itu? Kristus. Yesus adalah anak tunggal Allah. Dia adalah satu-satunya anak, Dia yang satu-satunya. Kita di dalam Kristus, privilege kita sama dengan privilege anak tunggal. Wow. Kalau saudara tadi lihat kita diam di antara lereng-lereng gunungnya, ya biasa aja ya. Tapi begitu bilang, and he shall dwell between his shoulder, itu kita itu diam di antara pundaknya Bapa. Saya nggak bakalan gitu, anak tetangga saya taruh di atas pundak saya, nggak bakalan saudara, capek. Tapi cuman anak sendiri yang kita mau gendong di atasnya pundak kita. Para bapak-bapak kalau yang pernah gendong anak di atasnya pundak itu rasanya kayak gimana? Oh, you make sure anak itu nggak bisa kenapa-napa. Karena apa? Di atas kepala, siapa yang berani nyentuh kepala bapaknya coba? Oh, nggak bakalan berani. Saudara bisa bayangkan, anak orang lain nggak mungkin kita perlakukan sama. Anak itu di atas pundak bapaknya, saudara nanti bisa ditunjukkan, tolong ditunjukkan fotonya. Here you go. Saudara, di atas pundaknya Bapak, dia itu paling aman dan dia itu merasa lebih tinggi bahkan dari bapaknya sendiri. Dia merasa kayak di atas gunung. He can see everything. He can see like what the fathers see. Ini lokasinya Bapak. Dia mau kamu ngelihat dari point of view-nya dia. Betapa kamu sangat dikasihinya, sebab itu kamu digendong di atas pundaknya dia sendiri. To let you know how beloved you are. So good ya saudara ya. Ini tempat posisi paling aman nih. Benar-benar posisi paling aman. Paling secure itu di sini saudara. Gak ada lagi. You are with Christ in that position. Terus gimana pastor kalau kita masih sulit untuk mengungkapkan? Kadang-kadang kata-kata kita ini merasanya terbatas gitu loh. Kita ini mau minta tahu gitu, pingin tahu. Gimana sih caranya kita bisa mengetahui kita ini benar-benar dikasih sama Tuhan kayak begini? Saudara, ada satu pribadi yang diberikan oleh Bapak kita kepada kita sebagai orang percaya, di mana kita, saudara, di dalam GBC ini kita sudah diberikan pribadi ini. Yet saya ingin remind saudara-saudara kembali.
ingin remind pada saat kita merayakan ulang tahun GBC yang ke-7. Waktu kita tahu angka 7 itu angka rest dan angka rest and refreshing. Saudara ingat gak kata rest and refreshing? What kind of thing atau orang seperti apa yang disebut sebagai Tuhan the rest and the refreshing? Is the Holy Spirit. Di ulang tahun yang ke-7 ini Tuhan ingin mengingatkan, aku memberikan hadiah kepadamu, yaitu Roh Kudusku. His Holy Spirit, my personal thing, my personal, yaitu rohku sendiri, aku sudah berikan kepada GBC. The rest and the refreshing. This is the Holy Spirit, saudara. Roh Kudus yang diberikan kita itu adalah roh yang terbaik, saudara. It's the best gift ever yang diberikan untuk orang yang percaya. Sebagai hadiah dari orang yang percaya, terima Tuhan Yesus. Nih, siapa yang ulang tahun di sini yang suka menerima hadiah? Nah, kalau saudara suka menerima hadiah, hadiahnya itu second best gitu. Saudara nggak suka kan? Tapi ini hadiah the best, saudara. The best gift ever a father can give. Waktu engkau terima Tuhan Yesus, dia berikan hadiah. Berikut dengan Tuhan Yesus, dia kasih Roh Kudusnya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang 38 katakan demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka, nah ini hadiahnya saudara, what comes with that, waktu engkau bertobat dan memberi dirimu itu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, what comes with it adalah, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini bukan karunia Roh Kudus itu kayak karunia-karunia Roh Kudus yang lain. Enggak, Roh Kudusnya diberikan sebagai karunia atau sebagai gift kepadamu. Bahasanya aslinya dalam bahasa Yunaninya adalah Dorea, Holy Spirit as a gift. Roh Kudus sebagai hadiah. Roh Kudus itu adalah karunia untukmu orang yang percaya. Amin. You shall receive the gift of the Holy Spirit. Lukas 11 ayat 13 katakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara sebagai bapak aja kalau pingin kasih ke anak pasti pingin kasih yang paling bagus. Kalau bisa seberapa yang bisa kita beli, yang bisa terbaik kita coba kasih ke anak kita. Saudara bisa bayangkan gak Tuhan Bapak kita yang dari surga. Dia kasih semua-muanya loh, dia kasih spiritnya sendiri. That is the best gift ever given from the Father to you. Amin. This is the best gift. Kenapa dia harus berikan gift ini? To remind them, untuk mengingatkan kepadamu, kepada saya, betapa kita sangat dikasihi. Amin. Kalau kita mau di-care sama Tuhan, kita perlu untuk menerima gift-nya dia. Kita perlu untuk menerima kasih daripada dia. Supaya kalau saudara nggak mau terima Roh Kudusnya, nggak bisa saudara. Itu udah satu paket. Dia udah kasih semuanya dan dia kasih yang terbaik saudara. Itu loh cara Bapak memberikan itu dengan style. Love has to be given. Kasih itu harus ada pemberiannya. Bagi para yang masih single, ingat kalau saudara cari pasangan hidup, jangan ngomong cuman I love you, kasih sesuatu. A bell is not a bell until you ring it. A song is not a song until you sing it. But love is not love until you give it away. Woo! Romantis kan? Itu quote by the way, bukan dari Alkitab, bukan dari saya juga. Saudara-saudara, terus terang saya mungkin gak begitu nontonin drama Korea, tetapi saudara tahu kalau drama Korea itu paling seru kalau udah cowoknya berkorban untuk ceweknya kan. Terus ngasih segala sesuatu gitu, kayaknya aduh luar biasa, so sweet, so romantic. Why? That is the kind of love yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Itu sudah ingrain, sudah ada di dalam diri manusia. Sudah Tuhan itu taruh hal itu supaya bisa dinyalakan dan tidak ada yang bisa memberikan kasih yang lebih sempurna daripada kasih Kristus sendiri.
Saudara mungkin kalau misalnya merasa, wah kasih kan bisa mengecewakan. Suatu saat kan bisa mengecewakan. Roma 5 ayat 5, ini kita bahas juga di bulan yang lalu. Bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. See, the thing is why we have that Holy Spirit, supaya untuk mengingatkan bahwa kasih itu telah diberikan. Mengingatkan bahwa Yesus telah berkorban untukmu. Tuhan gak bisa kasih lebih lagi. Dia udah kasih yang terbaik, saudara. Everything has been given through Christ Jesus. Nah, di dalam Roh Kudus ini ada banyak pemberiannya. Di dalam Roh Kudus ini ada banyak gifts, little gifts. Baik gak Tuhan? Bukan cuma Roh Kudus dikasih sebagai hadiah. Dalam hadiah ada banyak hadiahnya. Ini adalah hadiah yang mengalahkan segala hadiah. Hadiahnya kecil-kecilnya banyak sekali. Saya nggak bilang kecil ya, tetapi banyak. Oke, maksud saya bukan kecil. Karena apa? Di dalam pemberiannya, di dalam karunia Roh Kudus ini ada karunia-karunia, yaitu karismata. Bukan dorea, karismata. Atau spiritual gifts. Atau kita katakan grace gift. Karena karis artinya grace. Karisma, grace gift. Hadiah kasih karunia yang diberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Karena apa? Kau terima Tuhan Yesus, engkau terima Roh Kudusnya, engkau juga terima gift yang kecil-kecilnya. Enak banget ya. Enak banget. That is the gift for GBC, saudara. So many gift, spiritual gift yang Tuhan mau kasih kepada umatnya. Salah satu yang paling powerful. Gift yang salah satu paling powerful. Karena ini kita bisa bangun di atas dasar iman kita yang paling suci, saudara. The most perfect kind of faith. Saudara mau gak punya iman? Mau. Tapi perfect faith? Iman sempurna? Oh mau. Saya pasti juga mau juga. Saya mau dong iman yang paling sempurna dong. Kalau saya punya iman yang paling sempurna, gunung saya ngomong pergi. Mau saya punya iman yang paling sempurna. Gimana cara nyalainnya? Ini loh, Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Katakan demikian. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bahasa Inggrisnya, but you, beloved, this is for you, beloved. This is for you, GBC. Beloved, building yourself up on your most holy faith by apa? Praying in the Holy Spirit. Speaking in tongues. Pray in the Holy Spirit. Waktu saudara pray in the Holy Spirit, berdoa dalam roh, saudara itu yang nyalain sendiri. By the way saudara, ini nanti detailnya akan dibahas minggu depan oleh our beloved Pastor Lita. She will tell you about the praying in the Spirit. But I want to tell you about this. Saudara mendapatkan perfect gift, bukan cuma gift biasa, perfect gift. Gimana saudara bisa nyalain perfect gift ini? Aksesnya untuk itu, praying in the Spirit. Banyak hal yang saudara akan bisa lakukan yang tidak bisa dilakukan. Karena saudara mungkin mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi begitu, pray in the Spirit, semua hal tahu-tahu bisa selesai dengan sendirinya. Wow. You can transcend time. You can transcend space. Bahkan engkau melewati waktu, engkau melewati ruang. Karena engkau berdoa di dalam roh. Roh tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi ruang, saudara. This is the perfect kind of faith. Untuk apa sih? Why? How kita bisa melakukan hal ini untuk apa? Ayat ke-21, dengan ini saya tutup. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Keep yourself in the love of God. Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Bagi saudara yang mengalami kesulitan, saat ini saya nggak bisa mungkin berbahasa roh. Saya nggak tahu bagaimana caranya to pray in the Spirit. Just remember to keep yourself, waktu engkau tahu bahwa engkau dikasih oleh Tuhan, engkau mungkin nggak bisa mengerti bagaimana cara dapetinnya. Engkau mungkin nggak bisa menjelaskan bagaimana engkau bisa berdoa di dalam roh. Tapi waktu engkau merasa dikasih oleh Tuhan, engkau akan tahu bagaimana berdoa di dalam roh. Mengalir saudara, berdoa di dalam roh itu bukan berusaha dengan luar biasa. Yes, dia perlu cooperation, dia perlu kerjasama, engkau perlu buka mulut.
Tetapi ini adalah respon. Waktu engkau tahu bahwa engkau dikasih gift ini, engkau pasti ngomong thank you Lord. Waktu ngomong thank you Lord, engkau sudah berdoa di dalam roh. Dan waktu engkau mengeluarkan kata-kata yang baru, itu adalah ekspresimu bahwa kamu lagi sayang-sayangan. Karena kamu disayangi oleh Bapa di surga. Keep yourself in the love of God. Agama mungkin bisa menjelaskan sesuatu, segala sesuatu. Mungkin bisa memberikan penjelasan ini, memberikan penjelasan itu, memberikan pengertian ini, memberikan pengertian itu. Tetapi dia tidak bisa mengubah segala sesuatunya. Dia tidak bisa mengubah sedikit pun. Dan dia tidak bisa mengubahmu. Tetapi Yesus mungkin engkau tidak mengerti. Roh Kudus mungkin engkau enggak paham. Mungkin engkau enggak dijelaskan segala sesuatunya. Tetapi Roh Kudus sanggup mengubahkanmu. Yesus dia bisa mengubahkanmu. Dia bisa mentransformasikan kehidupanmu. Mungkin kau enggak banyak penjelasannya. Dia mungkin enggak bisa jelasin banyak hal kepadamu. Dia mungkin enggak menjelaskan kepadamu banyak hal. Tetapi dia mengubah kehidupanmu saudara. That is who Jesus is. Amin. Amin. Saudara, pada ulang tahun yang ke-7 ini kita mau merayakan bersama-sama. Kita akan meniup lilin. Kita akan ada kue. Mari, silakan. We celebrate our 7th birthday. Oke. Saya ingin mengundang para pastors untuk bisa maju ke depan. Ya, angka 7-nya benar? Atau angka 7-nya mesti dibalik? Benar ya? Oke. Oh, oke. Balik. There you go. There you go. Alright. Kita mau nyanyi bersama-sama dulu. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Para jemaat GBC dimanapun berada. Day to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Saudara, ini adalah suatu hal yang sangat memberikan saya sukacita. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan selama ini. Dan kita akan sama-sama kita akan meniup, tapi karena kita nggak meniup hari ini, jadi kita tepok aja ya. Oke. Pastor God. 1, 2, 3. Alright, oke. Thank you pastors. You can go back. Dan kita akan bersama-sama, oh iya kita belum potong ya. Oke, sorry, kita potong. 1, 2, 3. There you go. Alright. Sitting by your side, sunlight gliding in the night.
very blessed 7th anniversary to all of you in GBC Jakarta. Greetings from Singapore. On behalf of my family and I want to greet each and every one of you a very blessed 7th anniversary. Pastor Yudi, Pastor Lita, Pastor Fedri, Pastor Gav, all you leaders, have a wonderful time in the Lord. Enjoy your anniversary and looking forward to many more glorious years ahead for GBC Jakarta. Be a blessing because you're so blessed in Christ Jesus. Bye-bye. Shalom, kami dari GBC Ambon mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 buat GBC Jakarta. Maju terus dalam pelayanan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo, welcome to Ambon. Dari Ambon, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 buat GBC Jakarta. Tetap semangat memberitakan kabar sukacita Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom dari Ambon. Sampai ketemu di Ambon. Bye. Halo Shalom, saya Pastor Iskandar Wijaya dari Medan. Saya mau mengucapkan di hari yang berbahagia ini untuk God's Beloved Church. Happy anniversary yang ke-7. Tanpa terasa ini udah masuk ke tahun ke-7 untuk GBC. Jadi saya ucapkan selamat ya, selamat kepada Pastor Yudi, Pastor Lita, Pastor Fedri, dan Pastor Gav, seluruh pemimpin leader yang ada di GBC Jakarta, dan juga seluruh jemaat yang terkasih. Saya teringat dengan angka 7 itu, ya, kita semua tahu angka 7 berbicara tentang sebuah angka yang sempurna, tapi juga adalah hari di mana hari ke-7 adalah hari istirahat Tuhan. Manusia diciptakan di hari ke-6, jadi besoknya itu hari ke-7 langsung istirahat, saudara. Ya, jadi hari ke-6 diciptakan dalam kondisi semua sudah disediakan, manusia diciptakan di hari ke-6, hari ke-7 Tuhan istirahat. Saudara, berarti GBC, anak-anak Tuhan yang dikasihi, masuk ke dalam istirahat Tuhan di tahun ini, di mana Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saudara akan masuk ke permulaan yang baru lagi di tahun ke-8. Oke, jadi Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa secepatnya. Halo God's Beloved Church Jakarta, kami dari Agape Grace Family mau mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebagai tubuh Kristus, marilah kita masing-masing menjalankan tugas kita sesuai dengan identitas kita di dalam Kristus. Dan apapun yang kita kerjakan, kita ketahui kita melakukan semuanya itu dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Dan supaya kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada imposters among us. Bye-bye. Shalom, Pastor Yudi, Pastor Lita, Pastor Fedri, Pastor Gad, dan semua tim leadership dan seluruh jemaat God's Beloved Church Jakarta yang dicintai dan dikasihi Tuhan tanpa syarat. Saya mengucapkan happy anniversary yang ke-7 buat God's Beloved Church, dan saya percaya dan saya berdoa bahwa melalui God's Beloved Church Jakarta, kabar baik akan terus diberitakan, bahkan di tengah-tengah saat-saat yang sulit, saat-saat yang mungkin tidak bisa kita pahami dengan cara berpikir kita. Tapi kita percaya bahwa melalui God's Beloved Church, Tuhan akan pakai untuk menyampaikan, untuk mendeklar kebaikannya, kasih setianya yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Saya berdoa, Pastor Yudi dan Ibu selalu ada dalam kekuatan Tuhan, bisa mengembalakan seluruh jemaat God's Beloved Church dengan kekuatan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai, dan berkat yang terbaik buat seluruh jemaat God's Beloved Church di ulang tahun yang ke-7 ini. Jesus bless you. Shalom. Tuhan berkati kita. Selamat siang, Shalom. Selamat ulang tahun yang ke-7 kepada God's Beloved Church. Angka 7 adalah angka istirahat, angka rest di tengah-tengah badai dan kesulitan yang sedang terjadi akibat COVID-19 yang kita belum tahu kapan berakhirnya. Tapi satu hal yang kita selalu tahu,
bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir. Kebaikan-kebaikan Bapa tidak akan pernah berakhir dan selalu baru setiap pagi bagi kita yang percaya kepada Dia. Dan kita rest, istirahat di dalam Dia. Seperti angka 7-nya ulang tahun God's Beloved Church. Selamat, sekali lagi selamat ulang tahun kepada Pastor Yudi, Pastor Fedri, Pastor Gad, dan seluruh teman-teman di God's Beloved Church. Selamat melayani Tuhan dan selamat menikmati kebaikan-kebaikan Bapa di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kami turut bersukacita dan bersyukur atas panggilan dan pelayanan yang sudah Tuhan Yesus percayakan kepada God's Beloved Church selama 7 tahun ini. Kami percaya kalau Tuhan Yesus yang memulai pelayanan ini, maka Tuhan Yesus juga yang akan menyertai, memperlengkapi, dan memberkati segala sesuatunya. Terus beritakan Injil kasih karunia Allah dan kabar baik tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Blessed 7th anniversary God's Beloved Church. We love you, Pastor Yudi and Pastor Lita. Grace and peace be multiplied unto you. Halo, ini Pastor Indra dari The Cause. Saya dengan segenap keluarga The Cause mengucapkan happy anniversary. Tuhan memberkati God's Beloved Church. Berkat demi berkat Tuhan akan curahkan, grace upon grace, blessing upon blessing, shalom upon shalom for God's Beloved Church. Terima kasih untuk berdiri untuk Injil Kasih Karunia di Indonesia. God will surely expand you, membesarkan this church. God bless you. Juga selamat untuk Pastor Yudi dan Pastor Lita untuk memimpin gereja ini beserta dengan pastor-pastor lainnya. Thank you so much for doing what you're doing. God bless you, and again happy anniversary. Hey, God's Beloved Church, I send you love and greetings from Pastor Joseph Prince and New Creation Church. We want to wish you a blessed 7th anniversary. And I want you to know that you are very blessed to sit under the leadership of Pastor Yudi, Pastor Lita, and Pastor Fedri. They are my good friends and they are anointed to be the leaders of your church, and I know that great grace is upon them. I'm going to share with you a portion of scripture from Acts chapter 4 verse 33. It says of the early church, and with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. I declare unto you, God's beloved church, that great grace is upon you. And because the great grace of God is upon you, great power is upon you as you preach the gospel. I'm believing for God's beloved church that your best days are ahead of you. So expect great things for God and attempt great things for God. We love you. God bless you. Di masa pandemik ini kalau kita boleh merayakan, ini adalah suatu kebaikan daripada Tuhan sendiri. Ini adalah kasih dan kebaikannya. Ini adalah kasihnya yang begitu sempurna kepada kita semua. Saudara, pada hari ini saya ingin berdoa kepada para jemaat. Dimanapun kau berada, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, aku mau berdoa untukmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini, kami boleh merayakan ulang tahun GBC yang ke-7. Kami boleh merasakan the rest and the refreshing. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami semua. Menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa we are accepted in the beloved. Kami boleh mengalami your amazing love. Kasih-Mu yang luar biasa ini. Karena Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau bangkit, hidup kembali, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bersama-sama dengan kami umat-Mu. Kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus.
pada ulang tahun yang ke-7 ini, Engkau yang menunjukkan kepada kami, Engkau mau menunjukkan kepada GBC, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah, sehingga GBC boleh menjadi display of your riches, of your grace, of your kindness towards us in Christ Jesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari saudara kita bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saudara yang berada di rumah saat ini boleh mengambil roti perjamuan. Kalau engkau nggak ada roti, engkau bisa ambil crackers atau apapun juga. Thank you Jesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang Kau berikan pada kami. Tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagi kami semua. You give us the best gift, Christ Jesus for us. Oleh karena tubuh-Mu ini kami boleh mengalami kesembuhan. Kami boleh mengalami pemulihan dari segala macam apa yang mengancam kami, baik virus, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, keluarga, hubungan, sukacita, mungkin hal-hal yang mengganggu kami. Engkau sendiri telah tebus semuanya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima tubuh-Mu ini karena Engkau telah mati bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Mari saudara, kita ambil bagian di dalam mengambil cawan yang berisi anggur ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cawan perjanjian, darah-Mu Tuhan yang Kau berikan pada kami. Darah yang menghapuskan dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kami mempunyai dasar yang kokoh, dasar yang teguh untuk bermegah di dalam-Mu Kristus Yesus. Dasar yang teguh di mana kami boleh merasakan kasih-Mu. Dasar yang teguh bahwa oleh karena anugerah kebenaran yang Kau berikan pada kami, bukan oleh darah kambing dan domba, tetapi kami ditebus sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami, mengalir dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh karena darah-Mu ini, setiap kutuk boleh dipatahkan. Darah-Mu membasuh kami, melindungi kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, dimanapun saudara berada, angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan sendiri Dia yang memberkati dan melindungimu. Dia sendiri yang menyinarkan wajahnya kepadamu. Bahkan dalam kehidupanmu Dia memanggulmu di atas pundaknya. Dia ingin mempertontonkanmu bahwa engkau adalah anak yang dikasihinya. Dan Dia memberikan kepadamu kebaikannya demi kebaikannya. Dan Dia selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia tidak pernah memalingkan wajahnya. Dan Dia memberikan kepadamu damai sejahteranya yang berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami menerima setiap berkat-berkat-Mu di ulang tahun GBC yang ke-7 ini. Kami terima setiap gifts, every spiritual gifts, everything, semua yang Kau berikan di dalam surga, setiap otoritas yang Kau berikan, kami akan nikmati di dalam Kristus Yesus. In the name of Jesus Christ, we receive that blessing. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan. God bless you.